Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Maulidina. Saya bersekolah di SMP Negeri 49 Jakarta, kelas 7H, absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi buku fiksi atau non-fiksi dalam bentuk video untuk tugas bahasa Indonesia. Saya memilih buku fiksi yang berjudul The Butterfly Garden. Data bukunya berada di halaman depan. Cerita ini ditulis oleh Megan Alisa dan diterbitkan oleh dari Mizan. Alamat penerbit ada di Jalan Cenambo nomor 135, Bandung 40294. Editornya adalah Haya Aliazaki dan Vicky Larasita. Ilustratornya adalah Ginanjar Setia M. Buku ini merupakan cetakan pertama pada Juni tahun 2022. Buku ini memiliki 84 halaman. Buku ini juga memiliki nomor ISBN yaitu 978 623 254 2662. Buku ini memiliki tebal 0,5 cm. Ukurannya adalah 14,3 cm dan 20,6 cm. Pada cover belakang terdapat harga buku yaitu Rp39.000. Buku ini menceritakan tentang Charlotte yang sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan sahabat penanya, Daisy, di Cambridge pada saat Charlotte dan keluarganya akan berkunjung ke rumah kakek. Kebetulan, rumah Daisy tidak begitu jauh dari rumah kakeknya. Charlotte sudah membayangkan bagaimana nanti dia dan Daisy akan mengobrol seru tentang banyak hal, terutama tentang buku. Charlotte dan Daisy sama-sama pencinta buku. Namun, rencana itu berubah 180 derajat ketika John, kakak Daisy, mengajak Charlotte bermain ke taman rahasia. Taman itu dipenuhi oleh berbagai jenis bunga dan kupu-kupu cantik berwarna biru. Sampai saat mereka menemukan tombol cahaya yang dalam sekali tekan dapat membawa mereka ke dunia lain, yaitu dunia teka-teki alfabet. Mereka harus memecahkan teka-teki yang ada. Di teka-teki pertama, ada 4 pintu gerbang, A, B, C, dan D. Mereka harus berjalan ke arah pintu gerbang sambil menyebutkan nama bunga sesuai alfabet. 3 pintu tertutup, dan tersisa pintu gerbang B. Mereka segera memasuki pintu gerbang tersebut. Di teka-teki kedua, ada 9 anak tangga yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tangga pertama terbuat dari kayu, kemudian dari bambu, lalu marmer, dan lain-lain. Mereka juga menemukan isi pensil yang muncul dari lingkaran cahaya. Charlotte memperhatikan tangga terakhir. Oh, ini grafit. Tangga ini harus mereka naiki. Isi pensil terbuat dari grafit. Tanpa pikir panjang, John dan Daisy mengikuti Charlotte menaiki tangga itu. Sampailah mereka di ruangan baru di teka-teki ketiga. Dindingnya dilapisi wallpaper bergambar bintang dan keindahan langit malam. Ada jam dinding raksasa yang menunjuk angka 6 dan dinding yang lain tergantung 4 papan kayu panjang berbentuk rak. Di atas papan tersusun batu dengan ukiran alfabet huruf A sampai Z. Di ujung susunan batu ada sebuah lubang yang sepertinya pas untuk dimasuki salah batu tersebut. Jin mengerti teka-teki kali ini. Jika maksud langit malam adalah pukul 6 sore, berarti pukul 18, dan huruf ke-18 adalah huruf R. Jadi mereka harus memasukkan batu ke lubang yang bertuliskan huruf R. Di teka-teki terakhir, mereka berada di perpustakaan. Ada lubang-lubang di dinding dengan nomor 1 sampai 100 di atasnya. Batu-batu kecil disusun bertumpuk di sisinya. Mereka menemukan selembar kertas yang dilaminasi, bertuliskan bahwa teka-teki terakhir merupakan gabungan dari semua teka-teki yang telah mereka lewati tadi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebatang anak panah melesat dari pojok kiri. Anak panah itu keluar dari lubang nomor 1, lalu masuk ke lubang dengan nomor berbeda di dinding di hadapannya. Berulang-ulang seperti itu. Charlotte melihat sebuah perisai yang tergantung di dinding dan meminta bantuan kepada John dan Daisy untuk membantunya. Mereka menggunakan perisai untuk melindungi tubuh mereka. Charlotte membagi tugas untuk mereka. Dia dan Daisy yang akan memecahkan teka-teki, sementara John menjaga mereka semua dari anak panah api.
Syarat memperhatikan keluarnya panah itu dari lubang nomor 4, 8, 12, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 4. Charlotte menutup semua lubang bernomor kelipatan 4 di dinding dengan batu-batu kecil. Kemudian mereka diam memperhatikan lagi. Sekarang anak panah keluar dari lubang nomor 5, 10, 15. Ini adalah kelipatan 5. Diisi semangat menutup lubang-lubang bernomor kelipatan 5 dengan batu-batu kecil. Dan akhirnya semua lubang tertutup. Lubang terakhir adalah lubang bernomor 21. Dan hanya lubang bernomor 21 ini yang dihiasi oleh gambar kupu-kupu. Kemudian mereka menggabungkan semua jawaban dari teka-teki sebelumnya. Teka-teki pertama, gerbang B. Teka-teki kedua, anak tangga ke-9. Huruf ke-9 adalah I. Teka-teki ketiga, huruf R. Dan yang terakhir, nomor 21. Huruf ke-21 adalah U. Mungkinkah jawabannya biru? Kemudian mereka menemukan kertas lagi dengan tulisan kecil berbunyi, "Lihat di bawah meja untuk menyelesaikan teka-teki ini." Ternyata ada banyak tombol berbentuk kupu-kupu dengan warna sayap yang berbeda-beda. Tentu mereka tahu untuk menekan tombol yang mana. Ya, jawabannya adalah biru. Seketika, pintu di depan mereka terbuka. Di hadapannya terbentang taman yang sangat luas. Di sana-sini berterbaran aneka bunga cantik. Suara gemericik air dari sungai yang jernih terasa begitu menenangkan. Yang paling membuat mereka terkesan adalah kupu-kupu yang berterbangan mengitari taman, sesekali hinggap di bunga yang berwarna-warni. Oh, jadi dari sinilah kupu-kupu itu berasal. Untuk penilaian, saya sangat suka buku ini. Kelebihannya yaitu memiliki alur cerita yang sangat unik dan mengesankan, memiliki cover buku yang menarik dan berwarna cerah, cerita mudah dimengerti, dan mempunyai ilustrasi yang lucu. Kekurangannya, ilustrasi yang terdapat pada buku hanya sedikit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.